Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya kekuatan iman, ketakwaan, dan juga doa-doa kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan sehat dari segala macam penyakit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Tema kita pada pagi hari ini adalah bab 65 dari Riyadhus Shalihin, yaitu mengingat mati dan terputusnya harapan. Diawali dengan sitiran surat Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi ini surat Al-Imran 185 yang sangat terkenal, selalu dibaca ketika ada saudara kita atau keluarga kita atau sahabat kita yang meninggal dunia. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, yang punya langit dan bumi, yang punya surga dan neraka, menyatakan bahwa yang disebut dengan orang yang beruntung adalah nanti di akhirat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Faizun adalah orang yang beruntung. Karena itu minal aidin wal faizin, doa kita ketika Idul Fitri adalah, ya Allah jadikan aku termasuk bagian dari orang yang beruntung. Ternyata beruntung itu adalah orang yang faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang memperdayakan, yang sering banyak orang tertipu dikiranya dunia selama-lamanya sehingga sampai tohok melampaui batas dalam mencari rizki, sehingga menghalalkan semua cara. Padahal ada yang halal dan ada yang haram, dan orang yang ingin menang di akhirat adalah yang mengejar yang halal saja. Selanjutnya, Riyadhus Shalihin mensitir surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu hoda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Luqman ayat 34. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok dan apa yang akan di bumi mana akan dikuburkan. Ya, wa matadri nafsum madza taksibu ghoda. Jadi tidak seorang pun di antara kita yang kuasa mengatakan saya akan mengerjakan ini besok. Tidak ada jaminan apakah besok kita masih hidup. Wa matadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana akan dikuburkan. Surat Luqman ayat 34. Ini yang kedua. Selanjutnya adalah Allah berfirman dalam surat An-Nahl 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba waktunya bagi mereka ajal, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini semuanya. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika datang sakaratul maut. Kemudian surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ini surat Al-Munafikun bagian akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat atau berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Sehingga berkata, Robbi laula akhrotani ila jalin qorib. Ya Tuhanku, maka mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat saja, sebentar saja, yang menyebabkan aku dapat bersedekah atau bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Demikian juga yang cukup panjang dalam surat Al-Mu'minun 99 sampai 115, saya baca artinya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, orang kafir, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Tidak dikembalikan lagi, diperpanjang umurnya juga akan menyeleweng lagi. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, atau yang disebut dengan barzakh. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Fa'amaman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang ini kebalik, tulis terjemahnya kurang pas. Di dalam neraka jahanam. Oh, saya kelewat. Benar, saya lewat ke atasnya. Ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang, nah ini kebalik ini, yang beruntung. Sedang yang ringan timbangan kebaikannya, faman khaffat mawazinuhu faumuhu hawiyah. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Hingga firman-Nya, Allah SWT bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, dan tidak dimintain pertanggungjawaban. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Hadid 16 juga.
Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya? Jadi karena sibuk terus, apakah belum sampai saatnya merenung, kemudian khusyuk bagi mereka orang-orang yang beriman? Ini orang beriman yang diingatkan. Jangan sampai orang beriman ikut-ikutan terlena dengan dunia untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Zikrullah dengan sholat, dengan berzikir, dengan amal soleh kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, ahli kitab, telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tala alaihimul amadu wa qasat qulubuhum. Qasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Wa kasiru minhum fasiqun, dan sebagian besar ahli kitab itu adalah orang-orang fasik. Al-Hadid. Kita masuk hadirin hadirat rahimakumullah kepada hadis pertama bab ini, yaitu hadis nomor 574 dari Ibnu Umar berkata, Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memegang kedua pundakku lalu bersabda, hiduplah di dunia sepertinya engkau seorang pengembara. Jadi nasihat Rasulullah pertama bagi kita pada pagi hari ini, hiduplah kita semuanya di dunia sepertinya engkau seorang pengembara atau seorang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, bila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan bila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Dan pergunakanlah masa matimu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita semuanya untuk mengamalkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa datang setiap saat. Jangan sampai kita menyesal. Saya ulang kembali dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi, dan bila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, dan pergunakan sehatmu sebelum masa sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum masa matimu. Kalau kita bisa mengamalkan ini, maka kita akan punya etos kerja yang sangat tinggi, dan etos kerja kita bukan sembarang etos kerja, tapi etos kerja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. 575 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak pantaslah bagi seorang muslim yang dia memiliki harta untuk diwasiatkan berlalu 2 malam, melainkan hendaklah wasiatnya telah dia tulis di sisinya. Muttafaq alaih. Jadi ini perintah dari Rasulullah kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman, yang faham kematian bisa datang tiba-tiba, maka berwasiat. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim, ya, yang dia miliki harta untuk tidak diwasiatkan. Beliau berlalu 2 malam, melainkan hendaklah wasiatnya telah dia tulis di sisinya. Muttafaq alaih. Silahkan ATM-nya dan sebagainya, tabungannya, rekeningnya diwasiatkan. Apabila meninggal supaya ahli waris tidak kebingungan. Ini apa kode rahasianya ini? Teks hadis ini berasal dari Bukhari. Dalam riwayat Muslim berlalu 3 malam. Jadi di sini 2 malam. Riwayat Muslim 3 malam. Ibnu Umar berkata, semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini, tidak pernah berlalu 1 malam, melainkan wasiatku sudah aku tulis di sisiku. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi, ketika kita di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, artinya jangan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda amal soleh. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita, wasiatkan kepada ahli waris kita, keluarga kita. 576 dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW membuat beberapa garis. Lalu ia bersabda, jadi ada garis di tanah digambarkan oleh Rasulullah. Ini adalah harapan manusia
dan ini ajalnya. Tatkala ia berada dalam harapan, tiba-tiba garis yang terdekat atau ajal mendatanginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bersama para sahabat Rasulullah menggaris pakai tongkat di atas tanah, ya. Tanah dibuat apa? Kotak 4 persegi panjang, kemudian ada garis lurus. Garis lurus ini adalah harapan. Tetapi yang tahu kotak ini adalah Allah SWT. Sebelum sampai harapan menjadi kenyataan atas seorang manusia, tapi garis kotak ini sudah menghentikannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian 577 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW membuat garis persegi panjang. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian menarik garis lurus di tengahnya hingga keluar dari persegi panjang tersebut. Ya, jadi garis lurusnya keluar dari persegi panjang tersebut. Lalu beliau membuat garis-garis kecil dari bawah mengarah ke garis tengah. Lalu ia bersabda, ini manusia, sedangkan ini ajal yang mengelilinginya. Dan garis tengah ini adalah harapan atau angan-angannya. Sedangkan garis-garis kecil ini adalah penyakit. Jika ia selamat dari penyakit ini, ia akan ditimpa penyakit ini. Jadi penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3. Tapi itu semua masih di dalam 4 persegi panjang. Sisi kanan dari 4 persegi panjang itu adalah batas ajal. Jadi begitu melewati garis itu, ternyata angan-angannya seringkali lebih panjang daripada garis ajalnya, maka selesailah sudah kehidupan di dunianya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, seringkali angan-angan kita melewati ajal yang Allah tentukan. Karena itu kenapa kita diperintahkan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, nomor 1. Yang kedua, harus rajin berwasiat, jangan sampai melewati 2 malam atau 3 malam. Harus ada wasiat yang dituliskan, yang ketika meninggal dunia bisa dibaca oleh para ahli waris. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak sekali di antara kita yang punya angan-angan lebih panjang dari itu. Yang sudah pasti adalah kematian. Banyak juga orang yang mempersiapkan masa nanti kalau pensiun mau apa. Tapi kebanyakan ada juga yang meninggal dunia sebelum pensiun tiba. Ya. Tetapi tidak ada salahnya demikian, karena niat-niat kebaikan itu telah dicatat sebagai amal soleh, amal kebaikan. Yang tidak boleh lupa adalah sambil mempersiapkan kegiatan masa pensiun, kita juga mempersiapkan ajal apabila datang. Hadirin hadirat rahimakumullah, 578 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan 7 perkara. Janganlah menunggu kemiskinan yang melupakan dirimu. Ya, jadi dari Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Hurairah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari Abu Hurairah. Janganlah menunggu kemiskinan. Bersegeralah 7 perkara. Janganlah menunggu kemiskinan. Yang pertama, miskin yang melupakan dirimu. Artinya manfaatkan mumpung masih kaya sebelum datang kemiskinan. Atau kaya yang menutupi matamu. Atau karena kaya sehingga sangat sibuk. Atau sakit yang membinasakan. Sehingga tidak mampu lagi ke masjid, tidak mampu lagi bekerja. Atau lanjut usia yang membuat pikun. Atau kematian yang menutup riwayatmu. Atau dajjal, sedangkan ia adalah kejahatan tersembunyi yang akan muncul, atau hari kiamat, sedangkan kiamat lebih berat dan sangat sulit. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, intinya hampir sama ya, masalah memanage waktu kita dan tenaga kita. Ada yang menyatakan di sini adalah masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sempitmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. 578. 579 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, banyaklah mengingat sesuatu yang membinasakan seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Jadi Rasulullah menasihati kita semuanya, umatnya, untuk banyak mengingat kematian. Karena orang yang senantiasa mengingat kematian, insya Allah tidak akan jadi orang yang suka korupsi, orang yang suka bohong, orang yang suka menipu, tidak demikian. Karena apa? Sangat takut dengan yaumul akhir,
yaumul ba'as, yaumul padang mahsyar, yaumul hisab, sangat takut dengan itu. Jadi orang yang baik itu siapa? Ternyata orang yang beriman kepada negeri akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk ternyata orang-orang yang beriman dan orang yang senantiasa beramal soleh. 580 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Adalah Rasulullah SAW bila berlalu sepertiga malam ia melakukan sholat. Di sekitar jam 2 malam Rasulullah sudah bangun. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, ingatlah Allah akan datang hari ketika tiupan atau sangkakala pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua, sedangkan kematian dengan keadaannya yang menakutkan akan datang. Jadi kematian itu sangat menakutkan, apalagi kalau kita tidak punya amal soleh, tidak punya keimanan, apalagi jalannya salah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku banyak mengucapkan solawat kepadamu. Maka berapa bagian untuk bersolawat kepadamu dari seluruh doaku? Beliau bersabda, terserah engkau, terserahmu. Aku berkata, seperempat. Kalau lalu beliau bersabda, terserahmu, tapi jika engkau tambah itu lebih baik bagimu. Aku berkata, setengah. Beliau bersabda, terserahmu, tapi jika engkau tambah itu lebih baik bagimu. Aku berkata, 2/3. Beliau bersabda, terserahmu, tapi jika engkau tambah itu lebih baik bagimu. Aku berkata, atau seluruh doaku adalah solawat kepadamu. Beliau bersabda, ketika itu seluruh kegelisahanmu dihilangkan dan dosamu diampunkan. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata, derajat hadis hasan. Demikian Bapak Ibu sekalian, bab 65 sudah saya sampaikan bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya umatnya yang akan mengajak kita semuanya nanti di akhirat menjadi ahlul jannah yang merupakan tanda seseorang itu disebut sebagai faizun, orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung ternyata memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian senantiasa berwasiat untuk kebaikan dari harta yang dimilikinya, yang diperolehnya. Kemudian banyak ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika mengatakan seluruh waktumu dipakai diisi dengan solawat, ketika itu seluruh kegelisahanmu dihilangkan dan dosamu diampunkan. Jadi dengan membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah menjanjikan lewat hadis ini kegelisahanmu akan dihilangkan dan dosamu akan diampunkan. Semoga kita mampu untuk berselawat. Amin ya robbal alamin. Dan selesai sudah kajian kita pagi hari ini. Dan kita saya persilahkan bagi yang mau menambahkan atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Pekan depan insya Allah bab 66 disunahkan laki-laki menziarahi kubur dan doa ziarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hashim Darwi atas penyampaian materinya. Oke, mungkin kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya kepada narasumber, boleh untuk bisa raise hand atau kalau tidak memungkinkan untuk open mic, boleh untuk ditulis saja di chat, di kolom chat. Silahkan. Silahkan raise hand yang mau nanya. Mas Irfan terlebih dahulu, mangga. Ya, silahkan. Siapa Ada yang tadi? bertanya, Ustaz? Iya. Halo, halo. Belum, masih di mute.
Zainal. Ustaz, ada yang bertanya Ustaz, di kolom komentar. Oh, iya, iya, iya. Mas Eko ya. Iya, mungkin Silakan saya dibaca bacakan Mas Ustaz. Irfan. Ya, Assalamualaikum. Hitungan 2 hari sebelum wafat berwasiat maksudnya seperti bagaimana Ustaz kita? Dari ya. Pak Eko Aspriyono. Ya, Mas Eko, pertanyaannya, hitungan 2 hari sebelum wafat berwasiat maksudnya seperti bagaimana, Ustadz? Maksudnya bukan seperti itu, Mas Eko. Maksud hadis itu adalah setiap kita harus sudah punya wasiat. Jangan sampai melewati 2 malam atau 3 malam tadi yang menurut riwayat Muslim. Jadi jangan sampai ada orang meninggal atau orang beriman meninggal ternyata tidak ada wasiat. Sehingga hartanya bebas begitu saja menjadi dikelola oleh ahli waris semuanya. Padahal kita kan tidak bisa berwasiat. Misalnya sepertiganya diwakafkan ke Masjid Al-Huriyah, misalnya seperti itu. Diwakafkan untuk yayasan pendidikan. Ya, di situ. Jadi maksudnya Rasulullah menasihati kita semua, setiap kita harus punya wasiat. Bukan 2 hari sebelum meninggal, bukan. Tidak boleh orang yang punya harta, punya uang, punya tabungan, tidak berwasiat melebihi 2 malam. Atau melebihi tiga malam. Subhanallah, andai kata semua orang yang beriman punya wasiat, maka ahli warisnya tidak kebingungan. Ya, ternyata ada yang diwakafkan, ada yang disodakohkan, ya, dan itu yang akan menjadi teman ketika di alam kubur. Diwasiatkan itu artinya apa? Yang harus diserahkan kepada bukan ahli waris. Karena wasiat itu bukan untuk ahli waris. Yang tidak diwasiatkan berarti semuanya untuk ahli waris. Begitu. Begitu Mas Eko. Kamil dari Man 9 Jakarta. Silakan dibaca Mas Irfan. Oke. Dari kami Laman Semen Jakarta Timur, mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar tausiah setiap orang akan Allah Subhanahu wa taala matikan seperti kebiasaan sehari-harinya. Bagaimana penjelasan Ustadz akan hal tersebut? Allah akan mematikan seperti kebiasaan sehari-harinya. Ya, jadi kalau kita rajin sholat, insya Allah akan dicabut ruhnya dalam keadaan mungkin sedang sholat atau habis sholat. Tapi kalau kita punya kebiasaan bermaksiat, bisa saja matinya dalam keadaan maksiat. Begitu maksudnya. Jadi karena itu jadikanlah ibadah dan amal soleh itu kebiasaan kita. Agar ketika kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita matinya dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup pintu maksiat sekecil apapun dan buka pintu-pintu ibadah seluas-luasnya. Insya Allah kita akan mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mas. Yang dari Man tadi ya, Mas. Berikutnya. Silakan Mas Irfan. Um, Ash. Ada lagi Ustadz, dari Ari Dari Mas Ari. Widianto. Ya. Iya. Ya, bimbingan Assalamualaikum S3 warahmatullahi saya itu. wabarakatuh. Ustadz, bimbingan S3 saya itu, Mas Ari. Oh iya, subhanallah. Silakan Mas Irfan dibaca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wasiat tadi hanya terkait harta? Jika bukan, harta apakah ada batas? Jika bukan harta, apakah ada batasannya saat khawatir membebani yang ditinggalkan? Yang terkait Ya, pertanyaan Islam pertama. itu agama yang insya Allah sangat mudah ya. Jadi yang di dalam hadis-hadis tentang wasiat ini semuanya tentang harta. Jadi tidak bisa menyatakan tentang apakah pernikahan dan sebagainya dengan si A tidak bisa. Tapi wasiat itu kalau kepada dia otomatis nikahlah dengan orang-orang yang beriman, bertakwa begitu umum, secara umum. Tapi tidak si A, si B dan seterusnya. Jadi yang di sini Mas
khusus tentang harta. Dan bahkan dinyatakan tadi, wasiat itu bukan untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang yang di luar ahli waris. Misalnya ada orang yang punya anak kandung, ada punya anak angkat, ya. Anak angkat kan nggak kebagian warisan itu. Maka anak angkat akan mendapatkan wasiat. Ya, sebelum meninggal dunia dia berwasiat nanti si A sebagai anak angkat saya diberikan sebagian ini. Dan wasiat kepada orang lain tersebut tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Jangan sampai saking cintanya kepada anak angkat sampai bagian ahli warisnya tinggal sedikit, tidak boleh. Ya, demikian. Jadi wasiat di sini adalah hal harta ya, Mas. Lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Muhammad Zikri Fadilah. Assalamualaikum Ustaz, apakah hutang dari orang tua kepada anaknya juga termasuk dari wasiat? Begitu Ustaz. Apakah hutang dari orang tua kepada anaknya juga termasuk dari wasiat? Utang itu sesuatu yang harus dibayar, bukan termasuk wasiat. Jadi, orang yang meninggal dunia dan memiliki harta, harta itu disebut dengan harta waris. Harta waris sebelum dibagikan kepada para ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, atau tergantung kalau tidak punya anak, berarti kakak dan adiknya akan mendapatkan, ibu kandungnya kalau masih hidup juga akan mendapatkan, tidak dibagikan kecuali setelah dikurangi hutang-hutangnya. Dan hutang-hutangnya itu tergantung berapa, bisa saja separuh harta, bisa juga sepertiga harta dari yang diwariskan. Jadi hutang orang tua kepada anaknya itu harus dibayar sebelum harta waris itu dibagikan untuk para ahli waris. Begitu Mas Muhammad Zikri. Apakah hutang dari orang tua kepada anaknya itu bukan wasiat itu, kewajiban itu harus dibayar, diambil dulu dari hartanya. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya secara langsung? Ada yang raise hand ya? Mas Iya, Eko, Mas saya. Iya, Eko, Ustaz. Mas Eko silakan. Mas Eko, mangga Mas Eko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi untuk materinya kan bagaimana kita mengingat kematian dan memperpendek. Tapi dari ayat yang sudah dijelaskan dan juga hadisnya, sepertinya saya belum mendapatkan tuntunan untuk memperpendek itu. Apakah ada perbedaannya antara planning dan angan? Ini mungkin kalau ada tuntunan hadis Coba bisa diulang dijelaskan. Mas Faiz, Mas Irfan, tentang apa? Umur pendek. Afan, Afan Pak, suaranya putus-putus. Cek. Halo, halo. Ya Masuk. loh, agak geser dikit Mas Eko. Siap, siap. Pakai headset, Ustaz. Mohon maaf. Iya, jadi materinya kan tentang mengingat kematian dan memperpendek Ya, angan-angan. Untuk memperpendek angan-angannya, Anda belum lihat Ustaz di penjelasan mengenai ayat Quran dan juga hadis. Apakah ada ya, beda ya, antara planning dengan angan-angan? Demikian Ustaz. Jazakallah khair. ya, ya, ya. Tadi Rasulullah SAW membuat garis, ya, garis 4 persegi panjang. Ya, itu sebagai masa hidup manusia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat garis di tengah-tengah itu garis yang lurus. Ya, dari saat lahir sampai melewati batas. Nah, melewati batas sisi kanan dari 4 persegi panjang tadi. Rasulullah menyatakan, ini adalah angan-angan manusia. Yang ini adalah batas ajalnya. Nah, apa nasihat Rasulullah pada kita semuanya? Jangan sampai kita terlalu panjang angan-angan sehingga kita melupakan infak, sodakoh, amal soleh. Itu maksudnya. Padahal ajal itu bisa tiba sebelum angan-angan itu menjadi kenyataan. Apa pelajarannya? Banyak orang ketika panjang angan-angan,
amal-amal yang pendek tidak dilakukan. Misalnya, karena kebutuhan begitu banyak, haji ditunda-tunda. Karena kebutuhan begitu banyak, maka korban nanti tahun depan saja. Sekarang dipakai saja dulu untuk hal-hal yang akan mencapai angan-angan yang begitu panjang. Saya akan bangun ini dulu, bangun pagar rumah dulu. Padahal tanpa dipagar rumah nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk berteduh, untuk berdiam diri. Pagar itu adalah kebutuhan tersier, kuarterner, dan sebagainya. Tapi rumah itu memang kebutuhan primer. Tapi rumah mewah itu sudah kebutuhan terakhir. Jangan sampai demi rumah mewah, angan-angannya panjang sehingga tidak berkorban, tidak infak, tidak sodako. Begitu Mas Eko maksudnya. Ya. Jadi jangan Ya, panjang angan-angan sehingga lupa amal-amal keseharian. Padahal dalam hadis-hadis yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika pagi ini datang dua malaikat. Yang pertama mendoakan keberkahan dan melipat gandakan pahala bagi orang yang infak dan sodakoh. Yang satunya, ya Allah, binasakan harta orang-orang yang tidak mau infak dan sodakoh. Nah, jangan sampai kita panjang angan-angan, pagi berganti sampai sore, sore pagi lagi tidak ada sodakoh, tidak ada infak. Padahal Rasulullah menyatakan pada kita semuanya, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan sebutir korma. Sodakoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu untuk Mas Eko. Ini ada lagi yang ditulis Mas Irfan. jazakallah. Dari Lilis Khotijah, Mas Irfan. Suara Mas Irfan Apa nggak untuk kedengaran. ya Afan masih di mute tadi, Ustaz. Ya, ya. Oke, dari Ibu Lilis Khadijah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan pernyataan bahwa kita tidak tahu di bagian dunia mana akan meninggal, bagaimana dengan kita mempersiapkan lahan untuk tempat pemakaman? Apakah itu dibolehkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Gitu, Ustaz. Ya, mempersiapkan boleh-boleh saja, tapi tidak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita akan dikubur di lahan yang sudah dipersiapkan. Jadi boleh-boleh saja mempersiapkan, silahkan. Tapi tidak seorang pun yang bisa memastikan itu semuanya. Ini artinya bahwa kematian itu benar-benar hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu jawaban saya. Kalau kita tidak punya uang atau sebaiknya sih persiapan ke pemakaman itu nggak usah dipikirkan oleh kita. Itu tugas orang yang hidup, tugas pemerintah, tugas negara melakukan apa? Sama seperti di Mekah ada pemakaman baki misalnya kan gitu. Di baki itu nanti kita akan baca hadis-hadis Rasulullah terkait dengan baki. Jadi itu adalah tugas orang yang masih hidup. Jangan sampai uang kita yang sedikit, yang pas-pasan, tidak dibelanjakan di jalan yang baik dan benar, malah untuk memberi kuburan. Lebih baik untuk infak dan sodakoh, memberi makan anak yatim orang miskin, daripada untuk mengkafling kuburan. Biasanya yang mengkafling kuburan itu adalah orang-orang yang punya rizki banyak, berlebih. Ya. Bagi yang pas-pasan tidak usah mengkafling saja. Itu nanti urusannya masih hidup, pasti kita akan mendapat tempat kuburan yang sudah disediakan. Baik oleh pemerintah, baik oleh yayasan, baik oleh sahabat-sahabat kita semuanya. Insya Allah. Begitu, mempersiapkan boleh, tidak mempersiapkan boleh. Tetapi kalau uangnya pas-pasan, lebih baik dibelanjakan pada jalan Allah yang lebih penting, yang bernilai amal untuk masuk ke dalam alam kubur. Demikian. Terima kasih Mas Irfan. Begitu Mbak Lilis Khadijah ya. Ada lagi? Ya, Ustaz. Eh, untuk sekarang masih belum ada lagi, Ustaz. Bagi para jamaah mungkin kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Silakan yang masih ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, nanti mungkin bisa kita tutup. Mungkin informasi tambahan buat para hadirin, bisa untuk mengisi daftar hadir pada kolom chat yang telah saya kirim. Mungkin saya kirim lagi. Dan insya Allah akan bisa klaim sertifikat bukti kehadiran. Tidak ada kelihatannya Mas Irfan. Oke, ada yang bertanya lagi, Sir? Oh, itu ada lagi
dari Zikri Iya, lagi. Silakan bukan dibaca. Ustaz. Dari Ibu Aini Ainun. Izin bertanya, saat kadang ada yang berwasiat untuk minta dikuburkan di kampung halaman dan sebagainya, sementara tidak tahu kapan dan di mana dia meninggal. Iya. Apakah diperbolehkan saat seperti itu? Kalau dia berwasiat ya dan kita mampu melaksanakannya, silahkan dilaksanakan. Tetapi kita sebagai orang yang tadi melihat atau membaca firman Allah dan juga berwasiat, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan, sebaiknya kita tidak usah berwasiat yang membebani keluarga ahli waris. Begitu, ya. Sudah tidak punya uang, harus beli tiket pesawat, bawa mayat dan sebagainya. Harus pakai mobil dan sebagainya. Jadi lebih baik kita serahkan saja kepada ahli waris, mau dimakamkan di mana saja. Insya Allah ketika ahli waris orang beriman dan bertakwa akan dimakamkan di tempat yang diridhoi Allah SWT. Jadi begitu jawaban saya ya. Jadi tidak usah berwasiat yang kira-kira merepotkan ahli waris. Ya kalau sudah diwasiatkan ya kita laksanakan. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak harus dilaksanakan. Begitu, Mas Irfan. Ya, Ustaz. Jadi wasiat itu ternyata ada yang harus dilaksanakan, ada yang tidak harus dilaksanakan. Misalnya wasiat yang kepada anak angkat melebihi dari sepertiga, tadi tidak harus dilaksanakan. Pokoknya semua wasiat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak wajib diamalkan. Yang wajib diamalkan, dilaksanakan oleh ahli waris adalah wasiat-wasiat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sama kayak orang yang bernadar. Nadar yang boleh dilaksanakan atau wajib diamalkan adalah nadar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika nadar yang bernilai kemaksiatan, maka harus ditinggalkan. Jangan sampai dilaksanakan. Misalnya saya nanti kalau lulus akan begini dan begitu, tetapi tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan dikerjakan. Tapi kalau nadarnya saya nanti kalau lulus akan mentraktir marbot Masjid Al-Huriyah. Nah, laksanakan yang kayak begitu. Demikian, Mas Irfan. Oke. Masih belum ada lagi, Ustaz. Iya. Dari Ibu Ainun sudah saya jawab tentang wasiat dimakamkan di kampung ya. Makanya yang di hadis tadi adalah wasiat-wasiat yang sifatnya adalah harta ya. Begitu Mas Irfan. Kalau tidak ada kita tutup. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:50, bisa mau ada doanya Iya, nggak, Ustaz? dia kita tutup doa. Oke. Hadirin hadirat Selanjutnya rahimakumullah. Marilah kita akhiri kajian Riyadhus Shalihin bab 65 dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi ma'izidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته